Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini adalah merupakan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi mendapatkan hak untuk merdeka. Karena itu, maka pantaslah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama adalah dengan hati. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan adalah merupakan nikmat, merupakan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang kita dapatkan bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Inggris. Tetapi kemerdekaan yang kita raih, yang kita capai hari ini adalah berkat perjuangan para pahlawan, perjuangan para ulama, para kiai, dan umat Islam. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini adalah berkat, rahmat, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana para pejuang kita berjuang membela negara kita, berjuang untuk mendapatkan hak merdeka, dan alhamdulillah mereka berhasil merebut kemerdekaan ini dari tangan penjajah. Karena itu, yakinilah bahwa kemerdekaan ini adalah berkat, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kedua, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat kemerdekaan ini, maka ucapkanlah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bukan hanya ketika kita mendapatkan kemerdekaan ini kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kemudian ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan anggota badan. Kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, tidak kurang dari
580 tahun akidah Islam dijajah. Bukan hanya akidah yang dijajah, tetapi juga tempatnya. Ka'bah adalah tempat untuk mentauhidkan Allah, untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi mereka diambil alih oleh Arab jahiliyah. Mereka menggunakan Ka'bah dengan model ibadah haji yang penuh dengan kemusyrikan. Ka'bah dipenuhi oleh patung-patung berhala. Dan bukan hanya akidah yang dijajah, tetapi tempatnya juga dijajah. Ka'bah dan Masjidil Haram dipenuhi oleh patung-patung berhala seperti Uzza, Hubbal, Manat. Ketika Mekah atau Ka'bah dikuasai oleh Arab jahiliyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk membebaskan Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah dari orang-orang jahiliyah. Maka pada tahun ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-7 Hijriah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah di Madinah untuk menyusun strategi, untuk menyusun kekuatan, merebut kembali Masjidil Haram, merebut kembali Ka'bah yang telah dikuasai oleh Arab jahiliyah. Ketika tahun 2000, tahun ke-8 Hijriah, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Mekah dari orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah membawa pasukan, membawa tentara, membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Ketika di tengah malam berangkatlah 10.000 pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di tengah malam mereka mengepung Ka'bah dengan strategi perang membawa obor sebanyak-banyaknya. Ketika ketua Arab jahiliyah Abu Sufyan melihat tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak, maka Abu Sufyan mengatakan, melihat pasukan Muhammad, kita tidak bisa melawan. Kita tidak bisa melawan mereka karena begitu banyak. Akhirnya Mekah ditaklukkan oleh tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlawanan dari orang-orang kafir jahiliyah. Nah, merdekalah, dikuasailah Mekah. Namun pada tahun ke-8 Hijriah, akidah belum bebas, belum merdeka. Karena pada tahun ke-8 Hijriah masih banyak Arab jahiliyah menyembah berhala, memenuhi patung-patung di Masjidil Haram di Mekah. Ketika tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, mengumumkan kepada Ali bin Abi Thalib, menyampaikan kepada
seluruh Arab Jahiliyah untuk mulai tahun ke-9 Hijriah, maka tidak ada lagi yang melakukan penyembahan berhala di Masjidil Haram ataupun di Ka'bah. Itulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Maka dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat kemerdekaan yang kita tidak bisa nilai dengan materi. Bayangkan kalau kita dijajah oleh penjajah, kita tidak bebas untuk berdagang, kita tidak bebas kemana-mana karena ada penjajah. Tetapi kalau kita merdeka, kita bebas mau kemana, kita bebas berdagang, kita bebas bekerja, tidak ada yang mengintimidasi. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat kemerdekaan ini Allah kekal abadikan sampai kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika engkau kufur terhadap nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kemerdekaan ini adalah kita raih, kita dapatkan berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian perbanyaklah mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah melakukan amal-amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat kami sampaikan, semoga membawa berkah kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.